sama aku Monik, masih dengan kejutan rasa kuliner Nusantara dan Wastra. Nah, hari ini aku akan mengunjungi Sumatera, tepatnya di Palembang. Jadi hari ini akan ada resep istimewa mie celor dari Palembang dan juga bercerita sedikit tentang songket Palembang. Nah, jadi kalau bercerita tentang songket Palembang itu sama sih sebetulnya dengan mie celor ya. Nanti Chef Ami akan menceritakan lebih detail, tapi intinya adalah ini adalah budaya yang terpengaruh dari beberapa negara lain, yaitu dari Tiongkok, makanya itu terpengaruh oleh sutra, kemudian dari India, Timur Tengah yang membawa emas. Nah, akhirnya dibuatlah songket Palembang yang punya ciri khas dengan benang emas. Nah, kalau bicara motif, banyak sekali motif songket Palembang, ada bunga, putih rebung, tapi maknanya itu adalah tentang kejayaan, kemakmuran, harapan. Karena juga pasti terpengaruh dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang dahulu kala. Tungguin, ikutin videonya sampai selesai masak-masak aku sama Chef Ami. Aku sudah bareng Chef Ami lagi. Aku gangguin channelnya Monik Rasa Wastra ya. Tadi ini pakai kain dari kampung aku. yes. Jadi Sumatera ini Selatan. di Sumatera Selatan, Palembang. Luar biasa nih songket yang dipakai Ami juga keren nih, ada aksen motif bunga-bunganya. Ada Ya bunga-bunganya ampun, ya. indah banget. That's the beauty of songket. Kita mau masak. Tadi aku udah cerita sedikit mie celor. Ya. Nah, ini Ami mau cerita sedikit. Jadi ini adalah makanan yang biasanya buat jadi kayak kita kalau cemilan gitu sore-sore di Palembang. Nah, mie celor ini kan Rasa Wastra ini atau Indonesia kan kaya banget kan dengan budayanya, dengan wastranya. Nah, ini mie celor juga memperkaya khasanah kuliner Indonesia karena ini adalah perpaduan budaya sebetulnya. Sama banget sama Betul. songket Palembang. Sama, ya, sama. luar biasa. Karena sedikit cerita tentang kampung halaman Akio ya kan. Palembang ini adalah pusat niaga di zaman Sriwijaya. Ya, Nah, terus jadi kan banyak banget orang-orang yang datang, orang benar. Cina, kemudian juga dari India, pedagang-pedagang India. Arab, Betul. ya. Nah, jadi tapi kalau makanan mie celor ini terinspirasinya dari makanan India, makanan Cina maksudnya. ya. Dan kemudian dikombinasikan dengan makanan Melayu. Melayu. Oh, Jadi kalau di iya. Palembang itu kan terkenal Sungai Musi, Betul. jadi pusat kehidupan masyarakat di zamannya. Nah, jadi makanya menggunakan juga seafood udang gitu. Nah, mie-nya sebetulnya sih kalau yang dipakai itu kalau ini karena kita mau simpel aja ya, Iya, jadi iya. menggunakan mie telur. Tapi biasanya mie-nya juga mie khusus, warnanya juga agak sedikit lebih pucat. Nah, asal nama mie celor. Nah, dulu kan aku mikirnya mie celor tuh telur gitu. Iya, betul. Jadi ternyata dicelor gitu. Dicelor tuh dicelup-celup gitu. artinya. Tapi mungkin orang familiar kayak telur gitu. Tapi memang pakai telur ya. Mungkin orang pikir adalah ucapan manja gitu ya. Celor. Kan kalau penyanyi celor gitu kan, celor gitu. Padahal sebetulnya Enggak ya. Bukan, Artinya bukan. dicelup tadi ya. Betul, Mia? dicelup-celup. Oke, Makanya oke. ini kayak seperti kayak lomi ya kalau Iya, makanan Cina ya. Oke, gitu. oke. Oke, nah sekarang kita mulai. Yes. Oke Nggak deh. sabar. Langsung Ini aja. udangnya luar biasa loh. Jadi kita akan memulai dengan ini bumbu-bumbunya ada yang dihalusin ya. Betul. Jadi untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan, aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan ini. Ebi. Selalu membuat dahsyat setiap Betul. masakannya. Nah, ini juga ya unik sekali. Kemarin tuh aku sempat masak makanan peranakan. Jadi makanan peranakan itu juga banyak yang menggunakan ebi. Oke. Nah, makanan peranakan kan juga dari Cina, Dari kan? Dari Cina, Tiongkok betul, ya. Tiongkok, Nah, ya. jadi ini memang ada kemiripan-kemiripan gitu. Ya sebetulnya beda-beda tuh nggak apa-apa. Bener, Malah itu makin memperkaya. kaya. Betul. Iya. Dan budaya asing berpadu dengan warisan Nusantara itu jadi makin itulah Iya, Indonesia. betul. Itulah Indonesia ya. Nah, sekarang ini woknya atau wajannya aku tidak akan kasih minyak karena sekarang yang paling kuncinya membuat mie celor anak adalah kaldunya. Jadi jadi kita akan pakai kaldu udang. Dagingnya nanti akan kita makan untuk topping mie celor kita. Jadi kaldunya adalah aku pakai kulit udang. Sebagai mama-mama ogah rugi, jangan ada yang dibuat, kulit udang juga bisa untuk Betul, tapi makanan. memang kan bener ya, kaldunya justru kayaknya richnya di kulitnya betul, ya. di kulitnya, dan aku pakai kulit dan kepala sih. Yes. Gitu. Jadi kita tunggu panas, nanti baru kita akan sangrai. Buat kaldu Betul. udang. Kaldu udang. Kelihatannya jus-jusnya. Nah, jadi
Ini nanti aroma udangnya. Nah, kalau memilih udang, sedikit tips ya untuk sahabat Rasa Wastra. Kalau memilih udang dipastikan itu yang teksturnya itu masih kenyal. Jangan yang, jadi biasanya warnanya itu agak gelap kan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya udah ada yang layu, terus udah gitu kulit kepalanya mau lepas-lepas, mendingan pilih yang lain. Gitu. Karena itu akan berpengaruh sama makanan kita. Betul. Gitu. Walaupun ditutup sama rempah-rempah kayak apa juga nggak akan bisa Karena keras banget kan betul udang menutupi itu ya, makanan yang tidak fresh. Langsung memerah merona. Jadi ini kita biarkan dulu. Ya. Nah, kemudian nanti baru kita kasih air. Gitu. Karena kuncinya nih kaldu udangnya Kaldu udang. ya, yang menjadi ciri khas. Betul. Kaldu udang dan juga diperkuat dengan ebi. Ebinya. Jadi kan sama-sama udang sama udang gitu ya. Aku punya cerita sedikit nih Mon tentang mie celor ini. Jadi bukan tentang mie celornya, tentang aku dan mie celor. Gitu. Jadi Aku dan mie celor. Aku dan mie celor. Jadi waktu aku ikutan MasterChef, aku tuh cita-cita banget. Aku harus bikin masakan dari Sumatera Selatan, dari kampung halaman aku gitu. Waktu itu udah sempet nih, waktu itu tantangannya ngambil bahan. Aku udah sempat ngambil bahan-bahan makanan untuk mie celor. Ternyata tantangannya adalah swap basket. Jadi bahan-bahan yang aku ambil itu disuap ke temen. Jadi aku nggak jadi. Jadi aku harus bikin masakan yang bahan-bahannya diambil sama teman aku kan. Tukeran kan. Tukeran. Nah itu aduh kapan kesempatan untuk bikin mie celor. Ternyata hadir juga nih kesempatannya. Aku bisa bikin mie celor. Gitu. Iya dong, karena harus membawa kuliner Nusantara. Iya. Ini dong. Kampung halaman sendiri ya kan. Iya. Nah sekarang aku ini kalau kita sudah lihat, nah ini sudah cukup. Kita tambahkan air. Sekitar 2 liter ya. Gila ya wanginya udang itu luar biasa. Ini kita biarkan airnya sampai nanti juga kaldu udangnya ini rasanya rich dan bisa menyerap dari sari-sari udangnya. Kita diam dulu. Kepalanya ya justru itu yang paling luar biasa. Kepala dan kulit. Kepala dan kulit ya. Kepala dan kulit. Jadi jangan dibuang. Termasuk juga, tapi kalau kulit ayam juga kan sebetulnya kalau kita mau bikin mie ayam itu minyak ayamnya itu kan juga didapat dari kulit. Jadi memang kulit itu ada membawa rasa yang rich gitu dari si protein itu gitu. Tapi jangan kulit sapi. Kalau sapi beda lagi nih, kaldunya dapatnya dari tulang. Iya beda. Betul. Jadi kalau kulit-kulitan itu ayam dan udang ya. Ayam, udang, kulit kerang juga nggak bisa ya. Iya. Mohon maaf. Nah ini kaldunya udah bisa kita saring nih Mon. Jadi kita saring. Sebenarnya ini paling gampang dituang sih. Betul. Cuma kan kita emang cari kerjaan ya. Iya. Ini belum kita tambahin apa-apa. Bisa juga misalnya nih sambil ngerebus ini ditambahin keprekan bawang putih juga bisa. Jadi dimasukin pada saat kita mau bikin si kaldunya. Karena bawang putih itu kan membuat aromanya juga jadi nggak terlalu fishy ya, nggak terlalu amis. Gitu. Nah ini kita matikan. Sekarang kita panaskan minyak. Numis bumbu ya. Numis. Minyak secukupnya aja. Nah. Ini tadi udah di blender ya teman-teman. Tadi bumbu-bumbunya yang udah dikasih tahu udah di blender. Ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabe, dan ebi. Ebinya ikutan di blender. Nah sekarang langsung kita masukkan. Ini juga sama ya. Jadi numisnya harus matang ya. Iya dong. Biar tidak langu. Bawang-bawangan itu lebih baik matang. Jadi ini kita benar-benar sampai matang, ya. Baru kemudian kita masukkan kaldu. Ini udah wangi ya. Ya. Cium nggak tuh aromanya? Tapi sebetulnya kalau belum matang, kecium banget aromanya masih ada aroma bahannya mentah. Betul. Jadi masih ada bawang mentah itu obvious ya. Iya, betul. Jadi kita harus paham juga di bagaimana teksturnya, bagaimana aromanya juga, dan bagaimana nanti bentuknya. Nah ini kan warnanya masih pucat nih. Kalau misalnya nanti udah matang, dia warnanya agak sedikit lebih gelap. Jangan gelap-gelap banget, itu namanya gosyong. Nah, Mon, sebetulnya kalau kita ngomongin Wastra, yang punya songket itu bukan cuma Sumatera Selatan. Padang juga punya songket. Lampung juga punya songket lapis ya. Tapi memang beda-beda motifnya karena
biasanya motif-motifnya ini tergantung dari apa profesinya masyarakat di sana, Iya, betul. keadaan alamnya. Ya, inspirasi masa Iya. lalu dari leluhurnya juga, Betul, cerita-cerita betul, historis. betul. Jadi yang kemudian turun menjadi simbol-simbol yang bisa Iya. jadi nggak persis ya, bisa abstrak juga, Mm-mm. tapi merepresentasikan makna-makna itu. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan Daun daun jeruk. jeruk. Ini daun jeruknya aku baru petik. Langsung dari Nah, halaman kalau aku belakang. biasanya kan tulangnya dibuang, jadi Iya. disobek aja. Oke. Tuh, dibuang. Ya. Karena biasanya ini ada rasa pahit-pahit Ya, Wangi banget. fresh, langsung dipetik dari kebun belakang. Nah, ini Ya, kita akan masukkan kuah udangnya. ya udah. Oke, kita masukkan dikit dulu. Level up nih, level up. Level up. Level up wanginya. Hmm. Tapi memang segini kayaknya ya, masing-masing daerah aja walaupun ada benang merah pun tetap ada ciri khas unik-uniknya Betul. ya. Jadi nggak ada yang sama persis actually ya. Kita masukkan ya. Ya. Ini kita tambahkan garam. Ambil takarannya berapa untuk memberikan garam dan juga gula. Kadang-kadang selera orang beda-beda. Ada yang Iya. sukanya asin, ada yang sukanya jatuh ke manis. Memang kalau Sumatera Selatan tuh lebih ke gurih dan Gurih, pedas oke. ya. Tapi kalau misalnya mau ditambah gulanya ya nggak apa-apa juga. Jatuhnya lebih Betul. manis ya. Ya itulah kenapa ya beberapa kayak misalnya satu Masih ada sedikit masakan, ya. satu masakan di beberapa daerah juga cita rasanya bisa tetap beda ya walaupun Iya. sama, jadi ada yang cenderung manis, cenderung Betul. asin, gurih ya. Bahkan misalnya sesama kayak kita ngomongin Jawa deh. Iya. Jawa Jogja dengan Jawa Surabaya beda. Udah beda betul. Jogja dengan yang deket deh sama Semarang juga Udah beda. Iya, betul, benar-benar. Sama-sama masakan bumbu kacang pun juga Betul. beda-beda taste-nya Beda. ya masing-masing. Kita kasih sedikit kecap asin. Ya. Nanti kita cobain aja. Kira rasanya gimana kalau sudah cukup. Nah, ini kita biarkan sampai dengan dia mendidih, baru kemudian kita masukkan udangnya. Jadi Oke. memasak udang itu jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama rasanya kayak ngaret. Betul. Jadi kita cuma Harus sebentar tetap aja, crunchy, harus tetap kayak crunchy. ini. Jadi cuma benar-benar udah last minute baru kita masukin udangnya. Berarti tunggu didih baru Betul. cemplung. Nah, kalau kita bikin sendiri, biasanya kan kalau kita beli gitu ya mie celor paling udangnya 2 ya kan. tiga. Benar. Kalau sekarang terserah, namanya juga bikin sendiri ya kan. Banyak. Buat kamu semua juga boleh. Gede-gede lagi udangnya. Gede-gede lagi ya. Nah, ini Ya. sudah mendidih. Mendidih. Sekarang kita akan masukkan santan. Santan. Tapi kita mau larutkan dulu santannya. Kita masukkan. Sebenarnya sih nggak perlu juga nggak apa-apa karena aku pakai santan instan. Kalau Iya. pakai santan santan Yang fresh segar, ya langsung juga nggak apa-apa. Tapi karena aku pakai santannya Itu instan. biar suhunya sama Biar dan suhunya nggak sama, larut, bener ya. betul. Oh. Ini. Tuh. Ini kita didihkan lagi. Ya. Baru kemudian nanti kita masukkan Udangnya. udangnya. Ini rasanya harus medok karena nanti kita kan akan kentalkan dengan maizena. Maizena, Jadi oke. rasanya pasti akan tone down, Iya, akan iya. akan berkurang gitu. Ya, ya. Iya. Nah, sekarang kita masukkan udangnya. Nah, kita masukkan udangnya. Nah, udangnya udah mau dia cepat sekali kan berubah banget warna. ya, iya. Nah, sekarang kita masukkan maizenanya. Kita masukkan dikit-dikit. Kalau misalnya ternyata tadi sudah kental, kita nggak usah masukin semua. Oke. Jadi kuahnya ini memang kental, Mon. Iya. Ini kan terasa berat nih. Iya. Khasnya. Di Batam ada yang seperti ini, namanya adalah mie lendir. Ini lendir. Iya. Ya mungkin kalau kayak masakan Cina tuh kayak lomi, Lomi, ya, iya, kayak betul lomi. ya. Nah, ini dia nih, tuh. Wow.
Kita tunggu sampai dengan mendidih. Kenapa mesti mendidih? Karena kita harus mematangkan tepungnya. Oke. Karena kalau enggak nanti kerasa sekali rasa tepung. Betul. Nggak enak. Nah, ini udah mendidih, langsung kita matikan. Nah, sekarang kita masukkan. Sebenarnya kalau mau dicelor, mau dicelup-celup situ juga nggak apa-apa. Oh, jadi kayak minyak yang dicelup gini gitu. Cuma karena iya, kan iya. kita banyak yang mau makan nih di masa pandemi, jadi nggak boleh cukup nggak boleh sini. celup-celup ya. Iya, jadi porsi-porsi. Betul. Nah, langsung kita tuangkan. Saatnya mencicipi. Ya. Nah, sekarang aku mau kucurin dulu. Kamu pakai gimana, Karen? Iya, boleh. Ampun, lihat nih. Kalau mau lebih pedas, tambahin cabai rawit aja. Oh iya betul, dicepus juga. Udang banget ya. Udah banget, dan mie pakai kuahnya aja udah enak banget. Udangnya masih crunchy. Aku cicipin dulu nih kuahnya. Bangga aku tuh sama kampung halamanku. Iya, ini bener-bener nanti nih teman-teman, karena nanti perayaan 17 Agustus di rumah aja, jangan lupa masak masakan Indonesia. Ini salah satu inspirasi yang harus dibuat, gampang banget. Yummy. Lihat ya. Bisa dirikuk ya. Amin, enak banget. Oh gosh, and rich of protein. Tuh gini makan buat tuh. Tuh, tambahin crunchy. Jadi toginya. Biasanya kalau di Palembang habis makan mie celor, aku ditambah makan pempek, makan tekwan. Waduh. Ya, jadi tapi itu yang mungkin teman-teman mesti ketahui. Jadi Palembang itu nggak cuma pempek, ini mie telur juga mesti nyobain, mesti bikin nyobain. Nanti lihat lagi resep-resepnya di video aku ya. Dengan toge. Oh my god, amin. Boleh nambah loh kalau mau. Yes, ya. Nanti lihat resepnya. Aduh, maaf nih saking enak banget. Jangan lupa lihat resepnya di video. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan tunggu kejutan video Resa dan Wastra yang lainnya. Bye. Bye bye. Makasih Wani.